seorang partisipan yang melakukan percobaan dan upaya bunuh diri berkali-kali. Apakah upaya bunuh diri ini dilakukan oleh dirinya sendiri atau bisikan setan? Saya memilih angka kelahiran nomor 30. Adelia Murni, kelahiran tanggal 30 bulan 3, korban ilmu pelet dan berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan tersebut dilakukan semenjak berusia 14 tahun karena selalu mendapatkan bisikan dari sosok gaib. Karma baik atau karma burukkah yang diterima Adelia Murni ke depannya? Pemirsa, ada Mbak Murni, betul ya? Ya. Ya, lahir tanggal 30 bulan 3 di hadapan kami yang tampaknya penuh dengan rasa depresi. Iya, Betul. betul. Sesuai yang apa tadi Kokoronya lihat ya. Iya. Ada 3 sosok di sini atau saya nggak ngerti apa maksud dari 3 yang tergantung. Dan bahkan ada kata kuntilanak. Boleh saya cerita? Boleh. Waktu tahun 2003 itu saya masih SMP kelas 3. Saya pernah punya pacar. Itu saya pacaran 7 tahun dan beda agama. Nah, dulu sempat saya berobat ke orang pintar. Katanya saya entah dipelet atau apa, saya juga kurang tahu. Cuman katanya susah sembuhnya. Butuh waktu yang lama. Murni, Mau ngapain kamu? kita jalan-jalan yuk. Enggak, aku mau pulang. Ayo kita jalan-jalan. Apa? Murni, kamu kenapa sih? Bukannya kamu cinta ya sama aku? Enggak. Aku gak cinta sama kamu, aku benci sama kamu. Maksud kamu apa? Aku tahu, kamu melet aku kan? Melet. Kata siapa kamu? Kata Wa Aji bilang ke aku sendiri. Untung aku bisa disembuhin. Yaudah, ayo kita pergi. Awas sih kamu Murni, gue pembalasan aku. Murni, ini akibat kamu sudah menyakitiku. Mulai saat ini, kamu akan terus menderita seumur hidup. Mulai sekarang, hidupmu akan sengsara. Hahaha. Untuk apa kamu hidup jika kamu hanya menderita? Lebih baik kamu segera akhiri hidup kamu. Dengan begitu, masalahmu akan selesai. Pergi kamu! Pergi! Udah belasan tahun kamu ganggu aku. Aku udah gak mau bunuh diri lagi. Pergi! Tunggu. Aku memberikan jalan terbaik untukmu. Dengan begitu, kamu akan lebih tenang. Ayo Murni, kaitkan tambang itu di lehermu. Murni! Apaan sih nih anak? Mau bunuh diri lagi? Kamu tuh ya, dari dulu selalu nyusahin keluarga. Tahu? Ada aja yang dilakuinnya. Aneh-aneh aja sih. Mama nggak mau tahu. Lu mau bunuh diri, mau kantung diri, mau jungkir. Entar malam kamu siapin makan malam. Nangis lagi. Cengeng banget sih. Tahu? Manja tau nggak? Iya, Ma. Usahin aja. Ayo, cepetan. Ayo cepetan, kamu nggak boleh malas-malas. Tempat kamu tuh di sini. Siapin makan malam buat kita. Awas ya kalau pakai lama. Iya, Ma. Semenjak ibu meninggal dan bapak menikah lagi, hidup aku menjadi lebih menderita. Murni, cepetan dong. Mana sih makanan? Iya, Ma. Cepetan.
di situ aja lebih pantas. Tuh lagi pula ya, kamu tuh di sini cuma anak tiri. Dia tuh nggak pantas kalau makan di satu meja sama kita. Tapi aku kan mau makan juga. Kamu tuh tempatnya di sana loh, dapur. Bikin mama jadi nggak nafsu makan. Sana di dapur. Kita makan. Kau satu di depan sini. Ayo, sini. Kamu tuh mau makan enak. Nah, ikut, sini, ikut. Sini. Sini. Kalau kamu mau makan enak, nih, coba makan. Ah, buka mulutnya, buka. Tuh. Enak. Selesai. Nih, makan sendiri lo habisin. Kenapa sekarang Bapak udah gak perhatian lagi sama aku? Bapak udah lebih perhatian sama kakak tiri dan ibu tiri aku. Mulai sekarang aku harus cari kerja biar aku bisa keluar dari rumah ini. Aku udah bener-bener sudah gak tahan. Yuk, ayo dong, Pak, makan. Kasih dong buat papanya. Nah, semenjak dari situ saya suka emosi, kayak dibilang kesurupan atau tidak saya nggak sadar ya. Cuman mama, keluarga selalu bilang saya tuh ngamuk gitu. Setiap di atas jam 8 sampai sebelum subuh. Bapak ini Bapak kandung aku. Tapi Bapak selalu bela ibu tiri dan kakak. Si Murni kok tenaganya jadi kuat ya? Mana melawan lagi? Sekarang kamu tolong keluarga. Ayo, Stan. Ya. Murni! Murni! Lepasin Bapak! Murni! Bener-bener deh. Tolong! Pak, tolong! Gua masih, Pak. Tolongin, Pak! Gua masih. Ayo kita masuk sini, Bos. Murni, sadar. Istighfar Murni. Batin! Dasar anak gak tahu diri. Kerjanya tuh malu-maluin keluarga aja. Sama waktu lagi. Bapak-bapak, saya rasa kalau sudah diikat seperti ini, kayaknya seperti aman, Pak. Ya udah Pak, makasih banyak ya Pak. Makasih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Murni, kamu kenapa sih? Istighfar. Kamu tuh kemasukan apaan sih? Bisa sampai kayak gini? Sudah. Ya, Bu. Biarkan aja Murni di sini. Ayo kita keluar. Anak bapak tuh kerjanya bikin emosi aja. Lepasin! 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 Astagfirullahaladzim. Murni, kamu kenapa sih teriak-teriak lagi? Kamu sudah mengganggu Bapak sama Mama tuh tidur. Sir. Akhirnya kamu sadar juga. Dari tadi aja saya menggunakan ini. Ya Alhamdulillah.
sudah sadar ya? Murni, Bapak bukannya jahat sama kamu. Bapak tidak ada maksud jahat sama kamu. Ya, tapi kalau kamu keadaannya seperti ini terus, ibu kamu malah bertambah marah dan Bapak tidak bisa membantu kamu lagi. Mulai sekarang, kamu cari kerja ya. Jangan di rumah terus, nyusahin orang di sini. Kamu tahu kan, Bapak lagi membutuhkan uang banyak. Jadi kamu harus bantu Bapak. Ya. Harus tidur istirahat ya. Oh, ternyata kamu cuma tamatan SMA ya. Perusahaan ini tidak membutuhkan tamatan SMA. Malah kita membutuhkan tamatan S1, paling tidak minimal tamatan D3. Kalau cuma tamatan SMA, ya paling tidak cuma bisanya jadi office girl. Nggak apa-apa kok Pak, saya mau kerja jadi apa aja. Gimana ya, tapi sampai saat ini kita sedang tidak butuh office girl. Pak, saya mohon banget, Bapak coba pikirin lagi deh. Saya benar-benar butuh pekerjaan. Saya yakin banget, kalau saya diterima di sini, saya nggak akan kecewain Bapak. Oke. Saya bisa bantu kamu mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar. Bener Pak? Asal kamu temanin saya dulu, bikin saya senang. Bapak jangan kurang ajar. Udah, kamu nggak usah pura-pura. Saya tahu kamu biasa terima bayaran kan, perempuan bayaran. Kamu udah. Kamu di sini saya gambarkan harusnya bahaya banget loh. Kamu tuh kayak udah meninggal 2 tahun lalu. Ya, kamu selamat karena kamu percobaan bunuh dirinya terus-menerus dan terus-menerus. Saya maksud di sini harus tapi kamu masih hidup, itu alhamdulillah sekali dan bersyukur sekali. Saya ngerasa kamu tuh umurnya panjang, tapi kamu yang membuat kamu jadi pendek sendiri. Saya ngerasa percobaan bunuh diri ini berulang-ulang, dan saya ngerasa ada bisikan-bisikan wanita di kuping kamu. Ayo mati, ayo mati. Udah dapat kerjaan, malah dapat pelecehan. Murni, kamu memang anak yang tidak berguna. Untuk apa kamu hidup? Jika kamu hanya menyusahkan keluargamu saja, kamu mati. Kamu mati. Lebih baik aku mati. Udah capek hidup. Aku udah cari kerjaan tapi nggak pernah dapet. Aku ngerasa hidup aku nggak berguna. Aku mau mati aja. Mbak, bukan nggak dapat atau nggak berguna, tapi kalau kita usaha terus pasti dapat kok pada akhirnya. Tapi mau sampai kapan dong? Aku nggak ngerti. Aku udah capek ngejalanin beban hidup aku yang kayak gini. Aku mau mati. Jangan kayak gitu, Mbak. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya udah, Mbak. Sekarang saya anterin pulang ya. Silakan. Udah selesai ngelayapnya. Kenapa nggak pulang aja sekalian ntar malam? Atau nggak pulang sekalian? Pak, dengar ya. Gara-gara kamu tuh rumah jadi berantakan. Gak ada yang masak. Sampai kita beli makanan tau gak di warteg. Ngerti gak kamu? Aku gak akan pernah ngebiarin kamu deket sama laki-laki lain. Gak akan pernah. Aku nggak kelayapan.
Aku habis ngelamar kerja kok. Terus dapat gak kerjaannya? Gimana mau dapat kerjaan? Orang cuma jalan-jalan doang. Centilan lagi pakai bawa cowok segala. Ganteng juga nih cowok. Bu, saya pamit dulu ya. Ya udah kalau gitu aku antar ya Mas ya. Gak usah, aku aja ngantar ke depan. Yuk. Ya nggak usah satu kerjaan di rumah banyak. Mas, kok buru-buru banget sih? Ada apa lagi sih Mbak? Jangan panggil aku Mbak, panggil aku Susi aja. Kamu tuh ada hubungan apa ya sama Murni? Saya nggak ada hubungan apa-apa Mbak. Saya juga baru ketemu tadi karena dia mau ketabrak sama mobil, saya tolongin terus saya anterin pulang. Bagus juga dia bukan pacarnya Murni. Mas, aku boleh minta nomor handphonenya nggak? Saya nggak punya HP Mbak. Permisi. Dasar, jual mahal banget sih lo. Tapi boleh juga. Justru yang kayak gitu tuh yang menantang dan bikin gue penasaran.